atau sebagai presiden. Loh, saya mikir terus, aneh menurut saya. Jadi kalau saya milih wakil presiden, yang urusan presiden tidak diakui. Kalau saya pilih presiden, wapres saya tidak diakui. Dan kenyataannya memang begitu. Pensiun saya cuma 1. Hanya sebagai presiden. Jadi saya bilang ya praktis saja. Beda nggak sih pensiun wapres sama wakil presiden? Ini unik Indonesia loh. Yang perlu juga oleh LIPI barangkali juga diteliti kenapa begitu. Jadi sekretaris negara waktu itu mengatakan, enggak Bu, enggak terlalu jauh. Ya supaya keren ya saya pilih yang presiden sajalah. Inilah Indonesia, keunikan kita loh. Sampai urusan begitu saja menurut saya aneh. Padahal saya mendapat fasilitas dari negara. Tapi yang untuk wapres tuh enggak dapat. Jadi saya mikir saya waktu itu jadi wapres apa ya? Inilah pengalaman dari sisi, kalau ditanya bidang perpolitikan Indonesia ini, yang saya kadang-kadang berpikir politik Indonesia itu sebetulnya arahnya mau ke mana. Jadi juga ini di sini ada Pak Agus Wijoyo dari Lemhanas. Saya sudah bicara pada beliau, Pak, Lemhanas itu rasanya mesti dibetulkan Pak. Jangan tidak jelas arahnya. Sebetulnya mau kemana toh? Kalau bicara mengelola, lalu meneguhkan keindonesiaan, apa selama ini kita kini kurang teguh ya? Sebagai bangsa Indonesia. Karena penelitian penting sekali untuk pembangunan suatu negara. Penelitian yang luas dan intensif diperlukan untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan alam serta mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari penggalian itu secara sempurna. Penelitian-penelitian yang harus menjadi prioritas saat ini adalah di bidang sandang, pangan, perumahan, industri berat, industri kimia, dasar, pertambangan, penduduk, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, distribusi, komunikasi, pertahanan dan keamanan negara, serta mengenai efisiensi aparatur negara. Sekurang-kurangnya harus ada penguatan terhadap 3 jenis penelitian, yaitu penelitian dasar atau basic research. Contoh basic research ini, saya bicara kepada Pak Nasir, Pak, sekarang tuh udah jelas loh Pak, karena kementerian kan dibagi antara Pak Nasir sama Menteri Pendidikan mengenai jenjang pendidikan. Yang saya ketahui setelah kita ke SMA, dulu ketika saya begitu, pasti sudah dibagi oleh 4 bidang. Dulu namanya pasti alam, lalu sosial, budaya, sosbud, ekonomi. Udah jelas tuh yang mau pergi ke perguruan tinggi. Jadi pada waktu itu pasti kita sudah diarahkan. Universitas seperti saya dari pasti alam sudah disuruh baik oleh guru-guru dan diberitahu kepada universitas-universitas yang ada fakultasnya mengenai ilmu pasti. Itu nanti dari sekolah ini masuk ke sana. Tapi kalau sekarang aneh buat saya. Mereka yang mau jadi mahasiswa itu lalu dibiarkan saja. Akibatnya apa? Monggo
dibuat penelitian benar ini, saya mendengar saja di UI sekitar 30 profesor, maksudnya dokter, itu akan pensiun. Jadi saya akan pusing kepala. Katanya kita disuruh ini ke pendidikan, kesehatan, tapi sampai jalur akhir itu tidak jelas. Saya langsung sudah bilang kepada Presiden, ini kalau dibiarkan terus lama-lama, apalagi kita sudah sudah jalan yang namanya AFTA, ada MEA, apa tidak nanti yang dari luar datang ke sini, dokter-dokter muda, contoh untuk kesehatan, yang mungkin di sana lebih banyak tidak dapat pekerjaan, di sini itu masih begitu banyak. Rasio, coba tolong, satu dokter itu menangani berapa orang Indonesia, sampai tingkat dokter, profesor. Mau membuka fakultas kedokteran sekarang kan sulit, saya setuju, tapi bukan dipersulit. Karena wilayah timur saja tolong dihitung, siapa yang suka jalan-jalan ke sana. Sekarang kita sudah punya undang-undang yang begitu tadinya diharapkan oleh daerah, yaitu otonomi daerah. Otonom daerah bisa dulu, maksudnya ketika itu saya menjadi wapres, ketika itu presidennya Gus Dur, ketika itulah diketok oleh DPR untuk disahkan dan dijalankan yang namanya undang-undang otonomi daerah. Apa maksudnya? Supaya daerah itu bisa bangkit menuju kemandirian dengan keekonomiannya, sehingga mereka dapat lalu berdiri sendiri. Tapi pada kenyataannya, dan ini saya sudah bilang juga pada yang berwenang, coba toh dievaluasi kembali. Dan saya kira LIPI pun harus meneliti, karena pada waktu mau dicanangkan untuk diimplementasikan di dalam satu rapat kabinet terbatas, Presiden menanyakan kepada saya sebagai wapresnya, bagaimana menurut Ibu Wapres kita akan segera melaksanakan. Saya mengatakan ini adalah sebuah undang-undang baru bagi Republik ini, karena tadinya kan semuanya dipusatkan. Nah, ketika reformasi merasa bahwa tidak boleh kekuasaan pusat itu begitu besar, sehingga supaya bisa diturunkan dari provinsi sampai ke kabupaten kota. Tapi saya mengatakan, Bapak Presiden, kalau saya melihat undang-undang ini, maka yang kurang ada apa? Masalah potensi keekonomiannya. Yang ada ketika itu adalah ketika sebuah daerah ingin untuk dimekarkan, maka yang harus ada adalah aspirasi, artinya jumlah penduduk dan wilayah. Masalah keekonomiannya sangat tidak tercerminkan, saya bilang begitu. Nah, waktu itu kan narasumbernya dengan segala hormat saya adalah Pak Rias Rasid, waktu itu menteri, bilang sama saya, tidak bisa, itu kehendak rakyat, sudah harus dilaksanakan. Saya bilang, ini kan usulan saya, sebetulnya mari kita lihat, kalau nanti sudah mekar,
karena izin dari adanya aspirasi dan wilayah, apa yang ada di tempat itu, karena itu kan lepas dari induknya. Ternyata kalau kita lihat implementasinya setelah sekian tahun, dan saya sudah bilang kepada Mendagri sebagai ketua umum partai, ini harusnya dievaluasi. Kalau kita mau terbuka dan berkata jujur, APBD yang ada itu bisa dikatakan 90% itu habis untuk whatever namanya biaya rutin. Kalau tidak percaya sama saya, tolong bapak-bapak ke bawah deh, jalan-jalan, datang ke mereka-mereka yang setelah pemekaran, fisik saja untuk membangun. Nah, ini di sini ada Pak Polisi, saya tidak tahu, boleh dia cerita untuk anak buahnya. Sebuah polsek saja fisik bangunannya belum tentu ada. Bagaimana mau mengamankan bagiannya ya? Fisik yang menurut saya kan sekarang namanya Forkomindo ya, Forkominda. Kalau saya ke daerah, saya tanya sama polisi, Pak, udah ada polsek belum di sini? Siap, belum Bu. Kok belum? Kami masih tetap ke induk. Oh, ke kejaksaan. Pak, sudah ada kantornya Pak? Siap Bu, belum ada. Nah, saya kan ketemu Bupati umpamanya. Pak Bupati, udah nggak usah bikin rumah dulu lah. Ini aja dulu. Ini bedah ya Pak Haris, kalau katanya kan mengelola. Lah kalau mau ngelola kan nggak dibedah dulu apa yang mau dikelola. Itu baru persoalan pemerintahan. Punyakah kita keberanian untuk mengevaluasi dan membetulkan? Monggo LIPI yang menjawab. Lalu penelitian terapan, applied research. Saya suka bilang sama Presiden, udah deh jangan dulu deh, bangsa kita ini dikasih teknologi yang waduh tinggi-tinggi segala macam. Saya ingin teknologi tepat guna saja. Tadi dikatakan sama Pak Nasir, yang menikmati kehidupan kekinian Indonesia dengan persentase katanya 20%, 80% katanya belum. Kasihlah mereka nih teknologi tepat guna. Apa toh? Dulu waktu presiden, saya konsekuen melakukan hal itu. Nggak usah ada pameran teknologi berat-berat, nanti aja itu. Sekarang kasih sama rakyat teknologi yang tepat guna itu. Saya lombakan. Mungkin ada yang meremehkan saya, tapi bagi rakyat ini berguna sekali. Kalau orang lihat menanam padi atau umpamanya kacang, itu kan ibu-ibu bawa bakul, lalu bawa steak terserah, lalu ditusukkan steak ini ke tanah, lalu dia agak membungkuk miring satu-satu. Bayangkan, itu ditemukan oleh seorang anak muda. Saya tidak tahu masih sudah dipakai apa belum. Itu makanya saya maunya yang namanya dulu LIPI, hulu itu terus mengalir ke hilir, sehingga apa yang telah ditemukan dan sebagainya itu dapat lalu segera diimplementasi. Mungkin tahu kalau anak kecil dulu suka ada kereta dorong itu, dia hanya bikin dari itu. Tidak tahu bagaimana si kereta dorong itu dibikinnya ada seperti kantong, ditaruh bibit di situ, lalu seperti ada apa ya, rem atau apa. Setiap jalan dicetek itu ada yang nusuk ke tanah,
lalu dari kantong itu turun bibit itu. Jadi orang hanya jalan begitu. Saya bilang ini segera dijual, sangat berguna bagi kaum petani dan sebagainya. Tapi saya tidak tahu dilaksanakan apa tidak. Hal-hal seperti inilah yang saya lihat. Indonesia itu tidak mau melakukan sesuatu hal yang baik, berkesinambungan, sustainable, maju mundur, ganti orang, ganti aturan. Tidak pernah melihat ini adalah sebuah prospek ke depan, hal yang baik, yang perlu dilaksanakan, tidak perlu melihat orangnya. Ini penyakitnya sebagai sebuah bangsa yang sudah merdeka, yang harusnya kemarin Pak Jokowi bilang pramuka, harus punya karakter, inovatif, kreatif. Saya bilang sama beliau, ini betul apa enggak ya Pak? Dilaksanakan apa tidak? Kita sendiri ngalami. Kalau bos tidak ada, belum tentu semuanya mau kerja sesuai fungsinya masing-masing. Mesti bos ada di tempat. Bos mesti datang paling awal. Memang betul karena saya bilang kita patriarkat, panutan. Inilah bangsa kita yang mesti kita koreksi ke depan. Apakah itu masuk penelitian? Masuk dong. Kenapa tidak masuk? Kalau kita saja mau menjadi teknologi yang tinggi, bahwa nanti manusia bisa dibantu oleh robot, saya bilang tidak setuju saya. Terus nanti pekerja kita diapakan kalau semua mesin lalu dengan robotor semua? Bukan saya ini kuno, saya senang teknologi, tapi kan pikir dulu manusia Indonesia yang 200 katanya, ini saja saya bolak-balik tanya statistik, benernya orang Indonesia tuh sekarang berapa toh? Ada bilang 250. Saya tanyanya gini, tepat atau kira-kira? Nah, kayaknya masih kira-kira Bu. Bagaimana ya? Apa gunanya statistik, sensus penduduk dan lain sebagainya? Mari kita bedah. Saya selalu memimpikan dan memperjuangkan agar Indonesia memiliki suatu lembaga penelitian yang kuat dan terkoneksi dengan berbagai universitas dan perguruan tinggi yang ada di tanah air. Seperti yang saya katakan tadi, saya mendukung agar pemerintah dan legislatif dapat membuat keputusan politik anggaran yang berpihak kepada lembaga-lembaga penelitian dan ilmu pengetahuan. Tadi disebut, lah iya Bu, saya baru mau cerita. Tadi kan dibilang saya ini orang, saya suka bilang, karena kadang orang kalau lihat saya tuh benar loh. Kadang-kadang saya pikir suka guyon dalam batin saya. Saya ini kayak dianggap alien apa ya. Ngelihatnya aneh loh, betul. Kalau politikus lihat saya tuh udah kayak piye gitu. Terus nanti kalau sejarawan lagi mikir lagi gitu. Terus saya pikir sebetulnya saya ini makhluk Indonesia yang ada di mana ya? Apa terlalu banyak pengalaman saya? Tadi dikenalkan. Kalau CV saya di Pampang situ, orang bengong. Makanya saya suka bilang, di sini ada Pak Hasto, sekjen saya tenteng. Ayo ketemu orang-orang pinter. CV saya itu orang, kenapa kok ibu nggak pernah kasih tahu kalau ibu tuh kayak begitu, bla 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 bla. Untuk apa ya? Ya sudah, kalau orang anggap saya bodoh ya nggak apa-apa. Kalau mau nganggap saya pintar, makanya sebetulnya saya nggak setuju kalau dokter tuh ditaruh gitu loh. Lo ngopo toh? Orang yang tahu cuman saya kok. Lo ya sebetulnya untuk apa coba? Kalau kita diam aja nggak nyebut, orang juga nggak tahu. Padahal saya ya punya. Nah, anggaran. Kan tadi saya dibilang, saya 3 kali loh jadi anggota DPR. Tidak pernah 1 menit juga boleh. Ini lucunya.
boleh pindah komisi. Jadi dari permulaan sampai saya dijadikan wapres itu di komisi 4. Tapi saya selalu membantu komisi yang untuk penelitian. Saya bilang gini, Indonesia ini sok banget. Untuk penelitian, kalau tidak percaya ke DPR deh, tanya sana. Tidak pernah loh anggaran dari APBN itu yang namanya 1% untuk penelitian. Lo kok malah ditepokin? Ya enggak dong. Lucu. Saya pernah bilang loh, enggak tahu Pak Nasir ini ingat apa enggak. Gimana saya ngomong? Pak, kalau masuk ke DPR untuk anggaran, ngomong aja, penelitian tuh minta 5%. Beliau tuh kaget loh. Loh kok gede men, loh Bu, loh. Kok malah situ ngomong kok gede men. Supaya paling enggak dapat 2,5% tuh udah lumayan loh Pak. Loh ya loh. Loh katanya mau jadi politisi. Loh itu kan berpolitik. Kalau dikasih 5%, mau apa enggak gagah ya. Capek loh saya belain pada di sini loh. Dari dulu loh. Karena menurut saya nggak bisa Indonesia ngomong aja. Dulu bapak saya bilang, hei kalangan intelektual, jangan kamu hidup di Menara Gading. Aku nggak ngerti. Jadi saya tanya sama bapak saya, mau hidup di Menara Gading? Gue bilang, Pak, mana bisa? Gading kan cuma sebegitu. Saya kan sering berdialog dan dialog saya memang kayak nggak masuk pikiran kan. Tapi menurut saya masuk. Mana mungkin? Bukan, maksudnya dia harus tahu objektivitas, realita yang ada di bawah untuk membumi dengan pengetahuan dia. Cocok saya bilang. Nah, LIPI apa begitu? Ya saya enggak tahu. Karena kan semua lebih banyak kepada politik teori. Loh penting, tapi praktisinya ke bawah. Saya baru pulang dari Thailand. Itu teknologi lagi. Jadi raja itu sekarang apa ini? Oh saya enggak tahu, saya enggak lihat lagi kalau lihat situ. Mata saya ini juga burem. Nanti sih bilang, kemarin saya bilang sama mahasiswa, karena ditanya, ibu tuh apa aja tahu jabatannya, saya cerita begini. Terus saya bilang, ini bukan maksud saya narsis loh. Ya itu tak tumpuk-tumpuk gitu, sebetulnya nggak usah dikasih lihat. Nah, seorang raja sedang mempopulerkan, kalau ada yang dari itu masuk apa? Pertanian ya, atau kehutanan. Sedang mengenalkan kepada rakyatnya suatu jenis rumput, namanya vetiver, jenis vetiver, monggo. Kenapa? Karena si raja ini melihat kembali realita yang namanya keuangan negara, tapi rajanya kan udah meninggal, yang tua. Sekarang Crown Prince-nya. Itu jenis rumput, mengapa sampai dikenalkan ke rakyatnya? Karena akarnya itu 5 meter ke bawah. Jadi sekarang itu ditanam, disosialisasikan untuk menjaga daerah tanah longsor dan sebagainya. Lalu apa itu namanya? Apa itu kalau seperti bukan tepi jalan itu kan kalau tol umpamanya apa itu namanya? Turap ya, turap apa itu ya? Kan biasanya pakai semen dan sebagainya. Kan mahal sekali. Jadi itu bisa saling mengikat dan sudah diteliti dan
makanya disosialisasikan, karena dia juga seperti turap itu, kekuatan akarnya. Jadi seperti jaring-jaring. Nah, menurut saya ini kan yang saya bilang teknologi tepat guna. Apakah LIPI melakukan hal-hal seperti itu bagi rakyat? Kalau 80% itu dibilang, maka itu adalah rakyat kebanyakan. Kan itu seharusnya yang dilakukan banyak sekali dari geografis kita yang kaya raya ini untuk meneliti dan sebagainya. Seperti saya membuatkan Universitas UNAS Andalas, karena kalau melihat dari biaya melalui APBD tidak punya yang namanya laboratorium. Waktu itu belum ada Pak Polisi gratifikasi waktu itu. Nanti dicatatnya pula saya, terus tanpa apa-apa langsung Ibu Mega telah melakukan gratifikasi. Gratifikasi kan harus sesuai dengan ketika dijatuhkannya atau dilakukannya undang-undang gratifikasi ke sono, bukannya kemari. Jadi saya berani bikin laboratorium. Nah, kayak begini-begini, saya kan pikir ya, sebetulnya di mana ujungnya, awal mulanya, lalu akhirnya. Saya makanya bilang ini hulu dan hilir. Belum lagi di birokrasi, pengalaman saya, mohon maaf. Aduh, itu namanya arogansi sektoral itu. Aneh buat saya. Nggak usah lihat jauh-jauh, gitu Pak Haris. Nah, lihat aja kalau lagi ada solokan. Saya pernah loh, baik wapres presiden, pengawal saya kadang-kadang juga sampai bingung-bingung. Saya turun aja, tanya, ini sebetulnya lagi gali opo ini? Gali solokan kah? Lalu saya lihat ada kabel, ini kabel apakah? Oke, saya bilang, oh ya Ibu, ini lagi selain bikin solokan, sekarang masuk kabel PLN. Oke, kebetulan kan saya lewat jalan itu terus ya, tutup. Kapan lagi? Belum selesai juga, turun lagi saya. Hanya untuk membuktikan diri saya, kerjanya pemerintahan melalui tata birokrasinya ini piye. Tanya lagi, buka itu. Tanya, itu untuk mandornya yang sama, tapi ada lagi. Oh sekarang itu untuk telepon. Apa makin hari sebagai salah orang kedua pemerintahan yang segini, lama-lama kan saya segini dong. Jadi apa tidak bisa disinkronkan? Nah, tolong diteliti. Kenapa nggak bisa sinkron? Coba. Apa itu yang namanya gray area? Saya terus terang saja. Supaya apa? Ya kita tahulah. Mbok, kementerian kan rapat. Saya bilang sama Pak Jokowi, kementerian itu kan di rapat kabinet terus. Mbok ditanyain, apa nggak bisa sih sinkronisasi? Sudah begitu, dilakukannya selalu musim hujan. Ketawa kan? Saya memang karena perempuan, ibu-ibu mesti berterima kasih. Beda laki dan perempuan. Perempuan lebih detail, ibu-ibu. Betul. Jadi dianya kejar terus sampai akhir. Laki-laki enggak global, karena mungkin ada niat enggak baiknya. Maaf ya. Aduh, Bapak kalau waktu sudah, tolong saya diberitahu. Saya kalau kasih ceramah bisa 2 jam, tapi kalau suruh yes, saya tinggal dikasih sisa waktu 5 menit. Saya sudah terasa. Ya enggak apa-apa, malah saya senang. Nah, dengan demikian maka bayangkanlah
bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau mau mengelola sekarang menurut saya harus komprehensif. Persoalannya begini, banyak kalangan intelektual, orang-orang pinter, bisakah dari segala macam bidang lalu terus dengan diskusi yang betul serius, yang mau membedah diri sampai di ujung sana akhirnya ditemukan seperti, karena keberagaman itu bukan urusannya masalah suku, bangsa dan sebagainya. Seluruh pekerjaan kita, seluruh hal yang sedang berjalan dengan dinamika yang keras di Republik ini, mau diapakan Republik ini? Seperti tadi siapa yang menyinggung presidential threshold, aneh kalau buat saya. Ini sedikit bicara politik. Kenapa sih kita nggak berpikir logik? Ini kan yang saya bilang, banyak sekali dari bangsa ini itu apa, mohon dengan segala hormat dan maaf saya, ini apakah akibat penjajahan 350 tahun sehingga mentally kita ini karena tadinya menjadi rakyat terjajah itu tidak bisa menerima yang namanya musyawarah untuk mufakat. Kita mau bicara Pancasila, sekarang masih ada orang yang sepertinya tidak setuju Pancasila. Lah monggo, tapi tidak usah maki-maki orang, datang saja, mari kita debat objektif. Kalau sudah subjektif kan lalu akhirnya pokoknya ya sudah, berhenti. Tetap tidak bisa dipertemukan perbedaan yang ada. Padahal perbedaan itu adalah milik kita. Itulah tadi disebutkan mengelola keberagaman, meneguhkan keindonesiaan. Gimana mau meneguhkan kalau mengelolanya aja dengan cara musyawarah mufakat tidak bisa? Tidak bisa. Saya ngomong begini, di dalam benak mungkin di segini orang, ada yang bilang nggak setuju saya sama Bu Mega. It's okay, boleh. Tapi rasional, dapat memberikan juga argumentasi, itu juga yang objektif, yang logik. Sekarang saya bilang, kalau negara kita pecah, itu lihat aja nih, negara kita secara geografis, makanya saya bilang pada Pak Agus, ilmu geopolitik harus dikenalkan di Lemhanas supaya sebagai insan manusia Indonesia kita tahu di mana kita berdiri di dunia ini dan di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Kita ini tanah air, tidak tanah atau air saja, tanah air. Apa artinya? Beda. Terbesar di dunia, kepulauan terbesar di dunia. Jepang kalah. Mana lagi ya? Banyak toh di Pasifik tuh negara-negara pulau-pulau itu. Kalah. Kita ini terbesar. Dan alhamdulillah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberagaman. Kebayang nggak kalau kita seragam, hutannya seragam, umpamanya pinus saja. Kalau seperti sekarang suka terbakar, kalau pinus udah dah sapu lontek, karena dia punya minyak apa ya, saya lupa namanya, yang membuat cepat terbakar. Tapi kan tidak, karena begitu beragam, dia tumbuh lagi. Apa itu bukan kekuatan dari yang di atas? Kadang kita lupa loh. Saya bilang pada kemarin anak-anak mahasiswa, bayangkan kamu, kalau kamu datang dari Sumatera, kalau kamu mau pecah-pecahkan negara ini, yang notabene objektif, realistis, secara geografis adalah sebuah tanah air.
yang terdiri kepulauan saja, monggo LIPI bantu. Saya pernah memakai satelit yang diperkuat. Jadi dulu saya kepingin tahu, benarkah pulau kita yang disebutkan di buku-buku sekolah adalah 17.000. Ketika saya minta tolong satelit Indonesia itu suruh saya hubungkan dengan Rusia dan Amerika supaya zoomnya itu lebih kuat. Apa? Kepulauan kita tuh waktu saya itu sudah tergambarkan. Mestinya tanya kemana ya? Apa itu? Bukan. Dulu apa tadi ada yang sebut Bakor Sultan. Itu pasti mungkin masih ada. Ternyata 22.000 sekian. Saya bilang mabok dah. 5.000 dikemanain, dijual apa dia apa nggak tahu deh. Kenapa sih nggak ada perbaruan? Katanya kepingin teknologi modern. Mbok ya itu dulu dah supaya benar jumlahnya segini. Dulu saya dari dulu sama Mendagri saya kasih nama itu pulau-pulau terserah, mau teh, mau apel, mau opo, kasih nama supaya angkatan laut kalau mencari itu gampang melihat dari koordinatnya. Salahkah saya? Ayo, ini saya tantang kalau sekarang karena cuma tinggal 5 menit. Coba, apa nggak pusing ya? Itu mengelola keindonesiaan kita. Saya bilang mahasiswa, kamu yang dari Lampung, saya tanya, kamu dari mana? Lampung, Sumatera. Kamu dari mana? Jawa Tengah. Kalau tidak dijaga keindonesiaan ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kamu nanti punya visa loh. Mau dari Jawa ke Lampung atau dari Lampung ke Jawa, ketawa mereka. Jangan ketawa. Kalau tidak dijaga, tidak dikelola, itu akibatnya. Terjadi, itu bukan pembenaran, terjadi kebenaran. Siapa yang harus menjaga? Kita. Mohon maaf, waktu kemarin saya bela presiden saya, mungkin udah baca di viral medsos, yang saya bilang, presiden dibilang diktator. Saya bilang sama beliau, lalu buat apa ya? Termasuk saya susah-susah bikin reformasi ya. Sekarang langsung dibilang diktator. Saya bilang, orang itu pengecut. Datang baik-baik. Jangan ngomong lagi di medsos, bullying orang nggak jelas. Tunjukkan sikap kamu. Bahwa bapak itu diktator. Sebut apa? Nggak boleh. Presiden bikin perpu. Saya juga pernah presiden. Boleh. Kenapa nggak boleh? Lalu kalau negara dalam keadaan bahaya, piye? Ini tanya polisi. Tuh, Pak Jenderal, Pak Agus, kita suruh diam aja Pak. Jangan ketawa loh Pak. Lo betul loh. Saya suka tanya gitu. Mau apa? Mau didiamin? Musuh masuk, oke, nyerah lagi. Buat apa pengorbanan sekian banyak pendahulu-pendahulu, founding fathers kita? Apa begitu riwayatnya kini Indonesia Raya yang kita cintai ini? Kalau saya ya saya bela mati-matian. Konstitusional. Seorang presiden tuh buat perpres, perpu, opo. Memangnya nggak boleh apa? Boleh. Kenapa? Karena itu membungkam gitu, aspirasi dan sebagainya. Nah kalau aspirasinya bener nggak bener ya dia tuh Pak Agus aja kini-kini, artinya dia setuju loh. Setuju loh. Bagaimana ya? Mau merubah konstitusi kita? Amerika saja. Kan orang kita ini seneng banget apa-apa ngelihatnya ke Amerika. Declaration of Independence-nya
itu sekitar 200 tahun, tambah sedikit Pak. 200 tahunan itu katanya, itu baru 2 kali di amandemen loh. Lah kita ini amandemen 4 kali, itu apa nggak perlu LIPI juga ikut-ikut? Perlu. Kok sampai 4 kali? Saya tanya sama Pak Ketua MPR, Pak Zul, Pak, apa nggak perlu ini kita evaluasi 4 kali ya? Saya pengen tanya aja dah sebagai warga bangsa, yang sudah dijalankan tuh apa toh 4 kali amandemen ini? Maksudnya Ibu, ya kalau yang nggak bisa dijalankan ya balikan aja deh. Tuh, ada yang manggut. Benar Pak, omongan saya ini objektif. Lebih gimana ya? Wah, waktu itu kan saya bilang kan euforia. Wah, padahal saya bilang, untuk apa toh Amerika 200 tahun yang saya dengar baru 2 kali. Artinya hati-hati sekali konstitusi yang dibuat itu untuk dirubah. Kalau perlu dirubah, kita langsung kayak ropel toh. Saya ikut di situ, tapi saya sendirian nggak bisa nahan. Udah, saya bolak-balik bilang, udah cukup, jalanin aja berapa pasal lah yang dirubah. Wah, tidak bisa, harus bla 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 bla. Ini akibatnya sekarang gini. Lah monggo Pak Haris, tolong nanti gimana nih, ini bagian pengelolaan. Jadi pengelolaannya kita ambilnya aja yang gampang dulu deh. Ketatanegaraan, LIPI membantu, lalu dari situ boleh budget seperti yang saya usulkan, kalau bisa 5%, realistis saja. Baru nanti pendidikan, kesehatan, diomongkan jaminan sosial. Sistem jaminan sosial nasional itu saya yang bikin loh. Kemarin saya di BPJS dikasih kehormatan lagi pakai prasasti apa. Itu draftnya. Makanya kalau pemimpin enggak gitu. Bolak-balik tuh 56 kali loh Pak. Kan dari pemerintah kasih DPR minta perbaikan, balik lagi, kasih lagi, sampai DPR-nya akhirnya sendiri tele bilang udah deh, jangan diselesaikan, itu kan dari 2003 sampai 2004, jangan diselesaikan anggaran ini, nanti aja berikutnya. Enggak, saya bilang, pemerintah mau sekarang selesai. Itulah makanya sekarang ada, karena sistem jaminan sosial nasional itu kan payungnya. Saya bilang seperti bayi, kalau nggak melangkah dulu 1 kaki, mana dia tahu bahwa kaki berikutnya bisa melangkah. Itulah makanya ada BPJS. Nah, kenapa kok diam saja? Itu kan katanya yang buat 80% itu paling tidak masih kurang, nggak ada yang namanya sempurna, diperbaiki terus, evaluasi terus supaya maju ke depan, bukan mundur maju. Saya melihat tata pemerintahan Republik Indonesia sekarang maju mundur, ganti orang, ganti aturan. Nggak, saya ingin, nah ini mungkin LIPI itu ya bisa loh. Gimana aturan-aturan baik yang mengikat bagi kepentingan rakyat banyak itu harus tetap dijalankan. Kita sekarang tidak punya, ketika zaman Bung Karno ada yang namanya pola pembangunan semesta berencana. Jadi itu polanya itu semesta. Itu kalau dipakai mau 50 tahun Indonesia ke depan seperti apa, mau 100 tahun seperti apa bisa.
Lalu zaman Pak Harto itu seperti diringkaskan, namanya garis-garis besar haluan negara. Tapi kan garis-garis haluan, jadi garis, tidak semesta melihat keseluruhan negeri ini. Umpamanya 5 tahun pertama seluruh jalan di Republik ini dibuat dengan APBN sekian, blak, maju. Enggak kan? Sekarang aduh nyatukan berapa kabupaten aja buat bikin jalan, aduh udah dah. Yang bupati ini bilang, oh saya masih perlu untuk pembangunan rumah. Yang sana, Bu, saya sudah perlu jalan karena itu terisolir. Nah, bagaimana mengelola, menyatukannya? Saudara-saudara, karena Pak Haris sudah ngelirik saya terus. Jadi, dengan segala ucapan terima kasih saya, diberi kesempatan untuk paling tidak belum sebanyak mungkin dan keseluruhan, sehingga pandangan saya itu dapat dilihat secara komprehensif, maka saya akhiri apa yang bisa saya berikan pada hari ini. Semoga ada artinya, dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.